Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring STM Duren. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap mendapat perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang definisi dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi untuk kelas 10. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya, buku apa saja yang sudah kalian baca? Apa buku favorit kalian? Dan termasuk jenis buku yang mana? Nah, ini pasti kalian pernah bingung. Ini masuk ke fiksi apa non-fiksi ya yang saya baca? Mari kita bahas lebih lanjut. Fiksi dan non-fiksi, apa pengertiannya, apa perbedaannya? Karena meskipun kalian sudah pernah dengar ya fiksi dan non-fiksi itu apa, pasti kalian tetap bingung. Fiksi di sini adanya artinya fiktif. Fiktif itu artinya sesuatu yang tidak nyata atau alias khayalan. Jadi sederhananya buku fiksi adalah buku hasil khayalan penulisnya. Ya, ini pengertian lebih lanjut bahwa buku fiksi ini berarti buku yang di dalamnya memuat hasil tulisan penulis yang sifatnya tidak nyata atau imajinasi penulis. Jadi untuk buku fiksi ini tidak diperlukan adanya pengamatan serta tidak perlu pula dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ide cerita yang ditulis berasal dari khayalan atau imajinasi penulis belaka. Berikutnya ciri-ciri. Yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku. Memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir, kelima adalah ketika dibaca-baca ceritanya, membuat pembaca menjadi merasakan dengan apa yang sedang diceritakan. Lalu apa itu buku non-fiksi? Nah, ini sebaliknya ya. Non itu tidak, fiksi itu khayalan. Berarti non-fiksi adalah buku yang isinya tidak bersifat khayalan atau yang benar adalah kenyataan. Bahasa asingnya adalah based on fact. Berikutnya, kalau buku non-fiksi ini dibuat berdasarkan pada pengamatan dan data, sehingga isi buku non-fiksi ini harus memuat fakta-fakta. Sifat buku non-fiksi berupa informasi berlandaskan data nyata atau fakta inilah yang membuat buku non-fiksi sering dirujuk sebagai sumber informasi. Ciri-cirinya, yang pertama, menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Yang kedua, ide yang ditulis secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan istilah asing. Jadi banyak istilah-istilah asingnya yang diserap ke dalam buku non-fiksi. Terus berikutnya adalah bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya ya, menggunakan makna yang ada di dalam kamus. Ini contoh dari buku fiksi. Yang pertama ada cerpen, novel, dongeng, drama, puisi, hikayat, dan sebagainya. Kira-kira mana yang sudah pernah kalian baca? Cerpen kah, novel, atau dongeng, ya, atau puisi, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari buku non-fiksi. Yang pertama ada karya tulis ilmiah, ada skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran, jurnal, ensiklopedia, semua yang berhubungan dengan pengetahuan secara fakta itu masuk ke dalam buku fiksi. Jadi seperti itu materi perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Berikutnya adalah tentang tugas ya. Jangan lupa tugas di tahap ini, yaitu yang pertama adalah merangkum materi di atas seperti materi-materi yang sebelumnya ya, pasti ada tugas merangkum. Berikutnya yaitu cari buku fiksi dan non-fiksi, minimal masing-masing satu buku. Selanjutnya tulis judul dan buatlah ringkasan buku tersebut. Gampang ya. Terus kumpulkan sesuai jadwal pengumpulan kelas kalian masing-masing. Ini daftar pustakanya, bisa kalian baca. Terima kasih.
atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.